Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Bayu Adrian Ashad, STMT. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro Universitas Muslim Indonesia. Di sini ada pun penjelasan aspek delivery, interaction, dan assessment. Yang ingin saya bawakan adalah mata kuliah robotik, yang dimana di sini bobot SKS-nya adalah 2 SKS dan diterapkan pada semester 4 atau genap. Adapun deskripsi mata kuliah robotik, di mana untuk khususnya mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan desain serta pengembangan sistem robotik yang mencakup konsep dasar robotik, sensor dan aktuator, kontrol robot, kemudian programan robot, serta aplikasi robotik dalam berbagai bidang, terutama berkaitan dengan Internet of Things. Adapun mata kuliah prasyaratnya bisa dilihat di atas. Ada mata kuliah dasar teknik elektro, sistem digital, dan mikroprosesor. Oke, baik, kita lanjut. Adapun capaian pembelajaran prodi atau CPL, pertama ada sikap, yang dimana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan pengetahuan yang dimana bisa menguasai konsep dan teknologi terkini dalam bidang otomasi, kendali, dan sistem berbasis mikrokontroler serta Internet of Things. Adapun keterampilan umumnya yang dimana bisa mampu menerapkan pemikiran logis, ya, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan adapun keterampilan khususnya, di mana mampu merancang dan mengembangkan sistem berbasis mikrokontroler atau embedded system untuk aplikasi spesifik termasuk integrasi dengan teknologi Internet of Things. Jadi ini adalah CPL Prodi. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya bisa dilihat di atas. Pertama, ada mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem robotik dan komponennya. Kedua, mahasiswa mampu memilih dan menggunakan sensor serta aktuator dalam sistem robotik. Ketiga, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan sistem robotik beserta mikrokontroler. Keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan sistem robotik dengan platform Internet of Things untuk memonitoring dan mengkontrol jarak jauh. Adapun sub CPMK-nya bisa dilihat di atas. Pertama, mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan ruang lingkup sistem robotik. Kemudian mampu menjelaskan klasifikasi robot berdasarkan struktur, gerak, dan tingkat otonomi. Ketiga, mampu mengidentifikasi komponen utama sistem robotik, sensor, aktuator, mikrokontroler, dan sistem kendali. Oke, saya lanjut. Adapun sub CPMK selanjutnya bisa dilihat di atas. Adapun materi pembelajaran yang dimana pertama konsep dasar robotika, yang dimana ada sejarah dan ruang lingkup robotika. Kemudian definisi dan klasifikasi robot. Kedua, selanjutnya arsitektur sistem robotik. Kemudian hubungan robotika dengan otomasi dan sistem industri. Kedua, ada sensor dan aktuator, yang dimana di sini jenis-jenis sensor atau macam-macam sebuah sensor seperti sensor jarak, ada cahaya, suhu, tekanan, dan lain-lain. Kemudian prinsip kerja sensor dan karakteristiknya. Kemudian jenis aktuator, jadi di sini jenis motor-motor apa saja yang digunakan, karena banyak jenisnya seperti motor DC, motor servo, atau stepper. Adapun juga selanjutnya integrasi sensor aktuator dan pemilihan komponen.
Kemudian kontrol robot berbasis microcontroller, di mana harus tahu dasar microcontroller itu seperti Arduino atau microcontroller SP8266 atau SP32 yang digunakan. Kemudian programan dasar sensor dan aktuator, pengujian dan debugging sistem robot lokal. Kemudian sistem robotik terintegrasi, integrasi komponen sensor, mikrokontroler, aktuator, kemudian desain proyek mini robotik sederhana, selanjutnya evaluasi performa dan penyempurnaan sistem, dan Internet of Things untuk robotika. Adapun konsep dan arsitektur IoT, kemudian komunikasi data yang dimana seperti WiFi, MQTT dan HTTP-nya. Kemudian implementasi IoT untuk sistem monitoring dan kontrol jarak jauh. Jadi ini dapat dilihat untuk daftar pustakanya di atas. Kemudian ada namanya daftar pustaka utama, ada 3 ya, dan ini terbaru. Kemudian ada daftar pustaka pendukungnya, dapat dilihat di atas bahwa daftar pustaka untuk pendukungnya juga yang terbarukan. Oke. Adapun aspek delivery interaction dan assessment, seperti pendekatan pembelajaran yang dimana di sini saya lakukan problem based learning atau PBL ya, yang dimana melakukan sebuah studi kasus atau permasalahan teknis seperti merancang sistem robotik, kemudian memantau suhu atau mendeteksi objek yang harus dianalisis dan diselesaikan secara kolaboratif. Kemudian project based learning ini mengerjakan sebuah proyek yang dimana mengembangkan robot sederhana yang melibatkan sebuah sensor, aktuator, kemudian melakukan pemrograman dan konektivitas Internet of Things. Adapun pendekatan pembelajaran selanjutnya ada small group discussion, yang dimana pada beberapa pertemuan mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil atau mendiskusikan untuk materi tertentu, misalnya mengidentifikasi komponen sistem robotik, ya, perancangan sistem sensor dan aktuator, kemudian identifikasi contoh kasus yang termasuk dalam kategori Internet of Things. Kemudian pendekatan pembelajaran selanjutnya ada self-direct learning, di mana mahasiswa diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mencari referensi tambahan secara mandiri, kemudian menjelajahi dokumentasi sensor atau board microcontroller yang digunakan, kemudian melatih simulasi atau praktik sendiri melalui tugas atau proyek individu. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan, ya, pertama ceramah interaktif sebagai untuk dasar teori, ya. Kemudian small group discussion. Jadi ini dilakukan untuk studi kasus atau eksplorasi sebuah konsep. Kemudian studi kasus dan demonstrasi alat. Jadi ini untuk pemahaman sebuah aplikatif. Kemudian simulasi dan praktik, ya, yang dimana di sini digunakan sebuah software Arduino IDE, ya, atau untuk simulasinya digunakan Tinkercad dan microcontroller yang digunakan SP32. Adapun self-direct learning yang dimana dengan panduan dan rubrik tugas, dan terakhir ada blended learning yang dimana mengkombinasikan tatap muka dengan LMS daring, ya. Khususnya di sini kami gunakan adalah Kalam, ya. Adapun media dan teknologi pembelajarannya, di sini kita gunakan adalah PowerPoint, ya. Jadi video tutorial dan lembar kerja atau worksheet. Kemudian ada Arduino IDE untuk praktik programannya. Kemudian ada Tinkercad dan Proteus untuk simulasi rangkaian, dan ada modul sensor, aktuator dan board microcontroller. Adapun LMS Kalam Uni, ya, berupa Zoom, WhatsApp Group dan Google Drive untuk dokumentasi sebuah proyek. Selanjutnya adalah proses belajar mengajar, ya. Untuk pertemuan 13 di sini saya membahas tentang Internet of Things untuk robotika. Ya, bisa dilihat
video proses pembelajaran saya. Kemudian ada pun CPM keempatnya yang dimana mahasiswa ini mampu mengintegrasikan sistem robotik dengan platform Internet of Things untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. Dan adapun sub CPMK 41 di mana mampu menjelaskan konsep dasar Internet of Things dan arsitektur IoT berbasis robotik. Dan terakhir adapun penilaiannya, pertama ketepatan menjelaskan konsep Internet of Things, kemudian ketepatan menjelaskan identifikasi penerapan IoT dalam sistem robotik pada studi kasus yang diberikan. Jadi berikut proses belajar mengajar di kelas meliputi langkah-langkah berikut. Ada pembukaan, kemudian penyampaian konsep, ya, kemudian ada small group discussion, keempat ada presentasi kelompok, dan terakhir ada refleksi perkuliahan. Demikian video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua deh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi di sini kita lanjut ya pertemuan berikutnya, di mana pertemuan 13 ini kita membahas tentang Internet of Things. Ya, pertama-tama kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul di siang hari ini. Tidak lupa kita kirim salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan siang ini, saya persilahkan ketua kelasnya yang memimpin untuk berdoa ya. Saya persilahkan ketua kelasnya Barawan. Silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik. Oke. Jadi kita lanjut ya untuk kuliah siang hari ini, di mana kita akan membahas tentang Internet of Things untuk robotika. Karena minggu lalu kita bahas tentang robotika itu ada apa-apa saja, ada namanya peralatan-peralatan yang digunakan berupa sensor, device, ya, dan bagaimana koneksinya. Sekarang kita bahas ke Internet of Things-nya. Oke. Sebagai awal pengenalan IoT ya. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang tahu apa itu IoT atau Internet of Things? Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang pernah? Bagaimana? Namanya Internet of Things, artinya dia terkoneksi dengan jaringan. Ya, oke, baik. Jadi kita lanjut ya. Di mana IoT ini adalah merupakan jaringan perangkat yang tertanam pada sensor, software dan teknologi lainnya. Jadi misalnya di sini di atas kita lihat bahwa ada sebuah industri ya. Ini sebuah industri yang dimana dia mau memonitoring, mengontrol sebuah suhu, tekanan atau kelembaban. Kalau kita secara mengukur secara manual itu nggak efisien, sehingga perlunya konsep IoT ini diterapkan pada sebuah industri seperti itu. Kemudian selanjutnya ini sudah tidak asing mungkin karena ada namanya kontrol dan monitoring untuk peralatan mesin industri. Biasanya ini digunakan di robot ya, yang dimana bisa membawa barang atau bisa mengontrol sebuah objek. Nah, ini smart home ya, yang dimana bisa kita sendiri tahu bahwa smart home ini adalah bisa kita mengontrol misalnya suhu ruangan pada rumah ya, kelembabannya, kemudian kita bisa kontrol lampu ya, seperti itu. Ini untuk logistik ya, itu pengantaran barang biasanya
daripada kita mengantar barang, maka kita perlu konsep IoT di sini untuk bisa mengontrol sebuah robot bisa mengantar barang seperti itu. Oke, kita lanjut. Adapun komponen IoT ya, pada umumnya ada sebuah sensor. Sensornya itu bermacam-macam ya, ada water, ada elektrik, ada gas, ada air, ada temperatur dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk device-nya ini, device-nya ini untuk saat ini ada banyak juga. Ada seperti SMS, ya, ada Bluetooth untuk device-nya, ada dalam bentuk jaringan, ya, seperti itu. Kemudian ada gateway. Gateway ini adalah yang bisa device ini bisa mengirimkan sebuah informasi seperti apa, kemudian dikirim ke server dan aplikasi banyak yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti email, ya, SMS, Telegram, atau Twitter, bisa mengirim ke APK, kemudian ada ke dashboard, website, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke sensornya dulu. Sini di atas sensornya ini ada berbagai macam ya, ada water, kemudian ada semacam elektrik, seperti sensor tegangan, ya, ada sensor arus, seperti itu. Saya mau bertanya dulu ke mahasiswa, di sini yang paling sering kita jumpai untuk jenis sensor di atas seperti apa? Yang mana? Yang biasa kita suhu, ya. Selain suhu apa saja? Apalagi? Kalau suhu masuk ke temperatur, ya. Apalagi? Air, ya. Yang ada di meteran ini, kan? Nah, cuma itu masih secara manual. Tapi kalau kita mengirim kecepatan airnya, misalnya di tampilan website kah, atau tampilan mobile, itu bisa. Dengan ya itu kita terapkan konsep Internet of Things. Gitu ya. Oke, jadi ini contohnya ya, ada untuk bisa memonitoring jenis kekentalan air pada jenis kekentalan airnya ya, bisa kita dengan menggunakan sensor di atas. Oke. Saya mau bertanya ke mahasiswa, mungkin di sini ada yang tahu ini apa? Karena minggu lalu kita bahas, ya, ya betul. Jenisnya apa? Ya, apa saja jenis? Ya betul, ini jenisnya Arduino. Jadi ini jenisnya ESP. Ya, ada ESP kedua, ada ESP 8266 dan masih banyak jenisnya. Ya, cuma ini untuk konsep IoT ini kan kalau jenisnya Arduino dia nggak bisa mengirim. Kalau jenisnya ESP pasti dia bisa mengirim. Karena dia itu melalui perantara sebuah ini device jaringan, ya, nah, seperti itu. Seperti ini contohnya di atas, di mana ada sensor hujan, ya, kemudian ada sensor BPM, ya, suhu pada ruangan ada. Nah, dengan caranya sensor ini bekerja, kalau kita memonitoring secara manual bisa, tetapi kalau untuk konsep IoT Internet of Things sendiri harus kita kirim datanya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini untuk koneksi. Ya, untuk koneksinya yang saya sebutkan datanya ada berbagai macam, ada WiFi, Bluetooth, ya, ada jaringan, ya, sampai ke 4G, 5G. Kemudian ada Ethernet kabel, ada Zigbee, ada LoRa. Nah, cuma setiap koneksi ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Nah, contohnya untuk misalnya WiFi itu kan ada batas jaraknya. Kalau misalnya dia putus, ya ada lagi namanya LoRa. Nah, seperti itu. LoRa itu ya jangkauannya juga
lumayan luas, sampai ratusan kilo. Ya tergantung dari yang ingin kita gunakan. Nah, ini gateway dengan koneksi WiFi dengan menggunakan access point. Lanjut, ini contoh device ya yang dikoneksikan dengan WiFi. Pernah beli sebuah lampu yang bisa kita kontrol menggunakan misalnya suara? Pernah? Ataukah kita beli sebuah lampu yang bisa kita kontrol menggunakan mobile? Nah, itu harus terkoneksi dengan jaringan ya? Harus dengan jaringan yang sama. Nah, seperti itu. Kemudian ini koneksinya menggunakan SIM card. Ya. Lanjut, contoh device dengan konektivitas seluler. Ini biasa digunakan untuk sebuah model. Ya. Kemudian ini untuk aplikasinya ya. Karena banyak jenis macam aplikasi yang digunakan pada saat kita gunakan konsep Internet of Things, maka ya tergantung dari kebutuhan yang kita gunakan. Ada contohnya, misalnya aplikasinya itu berupa misalnya link, kemudian ada ThingsBoard, ada ThingsPeak, ada yang main device, ya, ada iPhone. Nah, saya bertanya dulu, yang mana menurut kalian familiar di atas? Blink. Selain Blink, ada lagi? Ada pernah mungkin gunakan juga semacam ThingsPeak? Selain Blink? Enggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini contoh ya, yang temannya tadi sebutkan, jadi contohnya seperti Blink. Di mana Blink ini sebuah aplikasi yang istilahnya open source yang bisa kita gunakan dalam konsep terutama misalnya Internet of Things. Seperti itu. Cuma di Blink ini bisa kita mengirim dalam bentuk email, bisa juga dalam bentuk Twitter, APK-nya sama dashboard untuk aplikasi lainnya. Ini contoh tampilan Blink ya, yang dimana bisa kita kostum tergantung dari kebutuhan yang ingin kita mengontrol ataupun memonitor. Sekarang kita masuk ke small group discussion, yang dimana di atas bahwa lakukan identifikasi pada sistem berikut. Manakah yang termasuk Internet of Things dan yang bukan Internet of Things. Jadi di sini saya membuat di sini 5 kelompok ya, 2 orang. Silakan kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan diskusikan dari 5 jenis sistem di atas yang manakah masuk Internet of Things dan yang bukan Internet of Things. Oke, silakan. Oke, bagaimana? Sudah? Mungkin kelompok 1? Oke, silakan maju ke depan. Internet of Things dan yang bukan Internet of Things. Nomor 1 itu ada sistem lengan robot tanpa koneksi. Apakah itu masuk atau tidak? Oke, tidak ya? Selanjutnya ada lagi robot vakum via WiFi, apakah masuk atau tidak? Masuk. Masuk ya. Kemudian 3 ada mobil infrared. Tidak masuk atau masuk pada kategori Internet of Things? Tidak ya? Oke. Kemudian 4 ada robot pemantau suhu online menggunakan konsep IoT atau tidak? Masuk ya? Jelas masuk. Dan terakhir ada namanya land follower atau robot land follower. Itu masuk IoT atau tidak? Tidak. Ya. Oke, betul ya. Jadi
Dari 5 di atas yang cuma masuk nomor 2 dan 4. Ya. Oke. Betul ya? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Untuk kelompok 2, silakan. Dari di atas, yang mana masuk untuk konsep Internet of Things? Nomor 1 ada dengan robot tanpa koneksi? Tidak masuk ya. Itu. Nomor 2 ada robot vakum via WiFi? Ya, termasuk. Nomor 3 ada mobil infrared? Ya. Nomor 4 ada robot pemantauan suhu online? Masuk. Masuk. Dan terakhir ada land blower. Itu apakah masuk kategori Internet of Things atau tidak? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tanpa koneksi itu bukan termasuk dari konsep IoT. Kenapa? Karena tidak ada koneksi yang dilakukan. Tidak ada jaringan yang dilakukan. Kemudian kedua, ada robot vakum via WiFi. Nah, itu jelas kita gunakan konsep IoT. Ya. Kemudian ketiga, ada mobil infrared. Nah, itu bukan masuk dari kategori Internet of Things karena dia bersifat lokal ya, tidak ada pertukaran data online. Untuk selanjutnya nomor 4 ada robot pemantau suhu online. Nah, ini jelas masuk kategori IoT karena dia itu menggunakan sensor ya, ada konektivitasnya, kemudian untuk cloudnya disimpan di dashboard. Kemudian terakhir ada land follower. Land follower itu bukan ya karena dia tidak terkoneksi ke jaringan. Ya, jadi itulah ya, dari di atas ini ternyata ada 2 yang masuk ya, nomor 2 dan nomor 4. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akhiri untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan pertemuan berikutnya. Jadi sebelum Bapak akhiri untuk perkuliahan hari ini, saya persilakan kembali ke ketua kelas untuk pimpin berdoa sebelum selesai perkuliahan. Silakan. Baik. Langkah-langkahnya setelah kita belajar, kita kembali berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, begitulah ya materi perkuliahan hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan kembali dengan jam yang sama. Jadi Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.